Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli hamidan wa nusalliyan wa nusalliman ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam video ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Karena kisah ini tentang jenazah yang berubah menjadi seekor babi hutan. Dan kisah ini menggemparkan penduduk di kota Madinah dan disaksikan langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita nonton video ini hingga akhir agar kita bisa termotivasi dalam mengamalkan agama. Tiap-tiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sehingga saat kematian itu datang menghampiri, kita tidak dapat lari darinya, bahkan menghindarinya, ataupun untuk bersembunyi darinya, kita tidak akan bisa. Meskipun kita belum siap menghadapinya, karena masih terlalu banyak dosa yang kita perbuat, hingga belum sempat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat. Kematian pun akan tetap datang menjemput, tak peduli siap atau tidak siap, rela atau tidak rela, dan terima atau tidak terima, ajal akan tetap datang menyapa sesuai takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah yang dialami oleh seorang pria di Madinah di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di dalam masjid dan bermusyawarah iman bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda Arab yang sedang bersedih, langsung masuk ke dalam masjid. Saat itu baginda Nabi SAW menghampiri pemuda itu dan bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu pun menoleh ke wajah baginda Nabi SAW dan menjawab, "Wahai Rasulullah, ayah saya sudah meninggal dunia, sedangkan tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi tubuhnya, dan tidak ada orang yang akan siap memandikannya. Aku pun tidak tahu harus berbuat apa, sehingga aku datang ke masjid ini untuk menemuimu, wahai Rasulullah." Setelah baginda Nabi SAW mendengarkan jawaban dari pemuda itu, beliau langsung memerintahkan sahabatnya yang ada di situ, seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk ikut bersama pemuda itu agar bisa melihat jenazah ayahnya. "Mari ikut bersama kami," kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sambil memimpin melangkah keluar dari masjid. Kemudian baginda Nabi SAW menoleh kepada para sahabatnya yang masih berada dalam majelis muzakarah iman tersebut. "Sholatlah sebelum ajal menjemputmu. Sholatlah sebelum tiba giliranmu untuk menghadap pada Sang Khalik." Para sahabat yang mendengarkannya semakin tumbuhlah jazbah atau semangat untuk tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara sholat, tanpa terfikirkan oleh mereka bahwa akan ada sebuah cerita yang akan merubah pandangan orang banyak sedang diawali. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjalan mengikuti pemuda Arab itu melewati lorong-lorong di kota Madinah, dan pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah sudut kota yang lebih miskin, tampak dengan pemukiman penduduk yang serba kekurangan. Mereka pun berjalan memasuki sebuah rumah yang sangat sederhana, dan yang terlihat oleh kedua sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka tercengang, karena di atas tikar yang lapuk tergeletak penampakan yang menyerupai seekor babi hutan. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," sahut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memekik dengan apa yang baru saja ia lihat, tetapi beliau masih mencoba menahan kebingungannya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lalu bertanya kepada pemuda itu, "Apa yang sudah terjadi?" Sang pemuda itu pun semakin bersedih hingga tubuhnya gemetaran. "Itulah ayahku." Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada pemuda itu sambil berusaha menjaga ketenangannya, sekalipun beliau juga tercengang menyaksikan sosok babi hutan itu. "Bagaimana bisa seperti ini? Wahai pemuda, bisakah engkau menceritakan lebih lanjut mengapa ayahmu bisa berubah menjadi seperti ini?"
Dan pemuda itu pun mencoba mengendalikan kesedihannya dan mencoba lebih tenangkan dirinya serta mengusap air matanya. Dan pria itu sampaikan bahwa dahulu ayahku adalah seorang pedagang sampai dia sering melalaikan sholat. Bahkan jika hari Jumat tiba, ia pun enggan untuk ikut sholat Jumat berjamaah dengan alasan karena terlalu sibuk dengan berdagang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terdiam sejenak mendengarkan penuturan dari pemuda Arab itu. Sedangkan baginda Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah keluar dari Islam. Akan tetapi, bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu teringat akan sabda baginda Nabi SAW tentang pentingnya perkara sholat sebagai tiang agama. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa kita harus sampaikan kejadian ini kepada baginda Nabi SAW, sebab kejadian ini sudah jelas di luar dari pemahaman kita yang serba terbatas. Kemudian mereka pun kembali ke masjid dengan hati yang penuh dengan banyak pertanyaan dan rasa penasaran, tapi dengan tekad untuk mencari jawaban. Pemuda Arab itu berjalan beriringan bersama dengan sahabat baginda Nabi SAW, dan sesekali pemuda itu berdoa dalam hati untuk berharap agar suatu penjelasan atas kejadian yang mereka hadapi saat ini. Dan sampailah mereka di masjid dan kembali disambut oleh baginda Nabi SAW yang sudah lama menantikan mereka dengan rasa penasaran dan penuh harap. Begitu pula juga dengan para sahabat yang lain merasakan ada sesuatu yang telah terjadi. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, dengan bahasa yang bergetar, kami telah melihat dan menyaksikan jenazah ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hutan. Para sahabat saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mereka semuanya terdiam dengan nafas yang sedikit tertahan, menantikan apa tindakan baginda Nabi SAW, mengingat hal semacam ini adalah suatu peristiwa yang bisa dikenang seumur hidup. Baginda Nabi SAW kemudian bangkit dari tempat duduknya, merapikan jubahnya dan melangkah keluar dari masjid sambil melihat pemuda itu. Dan baginda Nabi SAW berkata, bawalah kami ke rumahmu. Dan sahabat baginda Nabi SAW pun turut serta ikut bersama Rasulullah. Pemuda itu pun melihat baginda Nabi SAW yang awalnya penuh dengan kesedihan dan air mata, tetapi akhirnya penuh dengan harapan. Berangkatlah baginda Nabi SAW bersama para sahabatnya, dan pemuda itu menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah pemuda itu, baginda Nabi SAW menuju ke ruangan tempat jenazah ayahnya yang berubah menjadi babi hutan itu. Kemudian baginda Nabi SAW berdiri di samping jenazah itu, lalu mengangkat tangannya dan berdoa memohon dengan hikmat, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang maha pemberi bentuk. Berikanlah bentuk ini seperti manusia kembali, agar kami dapat mengetahui apa yang seharusnya kami lakukan. Itulah doa dari baginda Nabi SAW untuk jenazah ayah pemuda itu. Maka seketika itu juga jenazah itu perlahan-lahan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Dan semua mata yang melihat kejadian itu terdiam dan terkejut, akan tetapi penuh dengan rasa syukur. Subhanallah, seru sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas keagungannya. Baginda Nabi SAW menatap pemuda itu dan mengatakan, wahai pemuda, coba tanyakan pada keluargamu, apakah ayahmu pernah melaksanakan sholat sekalipun hanya sekali dalam hidupnya? Pemuda itu pun merenung sejenak dan kembali menjawab, saya ingat ya Rasulullah, pernah sekali saat ayah saya melaksanakan sholat ketika saya masih kecil. Baginda Nabi SAW saat mendengarkan penuturan pemuda itu menghela nafas yang lega. Alhamdulillah, ada kebaikan yang bisa menjadi pemberat dalam penilaian di akhirnya. Laksanakanlah sholat jenazah untuk ayahmu dan makamkanlah dengan layak. Akan tetapi saat mereka ingin memulai sholat jenazah, jenazah itu pun kembali berubah menjadi babi hutan, dan kembali keadaan menjadi tegang, sehingga kesedihan pemuda itu kembali mencucurkan air matanya.
Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan yang penuh makna bahwa, wahai para sahabatku dan wahai pemuda, kejadian ini adalah suatu pelajaran yang patut kita renungkan bersama. Orang-orang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara sholat akan menghadapi konsekuensi yang serius, baik dalam kehidupan di dunia sampai dalam kehidupan di akhirat. Wahai pemuda, ayahmu sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke bentuk aslinya karena ia pernah melaksanakan sholat. Akan tetapi ia terus-menerus meninggalkan sholat. Ia pun berubah kembali menjadi seekor babi hutan. Hal ini adalah suatu peringatan bagi kita serta pelajaran yang bisa membuat kita tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang hadir merasakan hati yang berat, akan tetapi penuh dengan tekad untuk mengintrospeksi diri sendiri dan memperbaiki diri. Pemuda itu pun berniat dengan tulus untuk senantiasa menjaga waktu sholat dan tidak pernah mengabaikan sholat. Dan semua yang hadir menguatkan niatnya untuk terus menjalankan sholat 5 waktu dengan istiqomah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup kejadian ini dengan doa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menjaga sholat. Janganlah biarkan kami termasuk orang-orang yang lalai. Dan semoga kisah ini menjadikan kita lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah sholat, terutama sholat berjamaah bagi laki-laki muslim. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.